Sengketa atas lahan tanah sisa sempadan sungai yang berada di Medokan Semampir Timur Dam Surabaya, yang kini dalam proses hukum keperdataan di Pengadilan Niaga Surabaya, pada Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Proses hukum keperdataan tersebut, Budi Susanto mengajukan gugatan terhadap penasehat hukum Ahmad Sodik sebagai tergugat 1 dan puluhan warga sebagai tergugat 2. Untuk para turut tergugat 1 yaitu, PT SAC Nusantara, turut tergugat 2 yakni, Notaris M. Yunus, turut tergugat 3 yaitu, PPAT Indra Sidarta, turut tergugat 4 yaitu, Kantor Kelurahan Medokan Semampir, turut tergugat 5 yakni, Kantor Balai Besar Wilayah Surabaya atau BBWS dan turut tergugat 6 yaitu, Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya 2. Di persidangan sebelumnya, telah muncul pihak ketiga guna ajukan gugatan intervensi. Hasil pantauan di persidangan, semua pihak mengamini adanya pihak ketiga yang ajukan gugatan intervensi. Selain itu, salah satu penasehat hukum dari beberapa warga sebagai tergugat 2, mengajukan keberatan atas legal yang ditunjuk mewakili PT SAC Nusantara dalam perkara ini. Secara terpisah, penasehat hukum, Jeremias M. Patigrek dari Posbaku Madin Blitar yang mendapat kuasa dari ahli waris Kromorejo, melalui pesan selularnya, menyampaikan tanggapan, berupa, pengajuan gugatan intervensi yang dilakukan pihaknya telah disetujui oleh semua pihak. Apa yang dimiliki pihaknya, kami berhak untuk masuk ajukan gugatan intervensi dalam perkara ini, ungkapnya. Dirinya berharap, dalam perkara ini, sang pengadil, R. Yus Hartiarso, bisa membaca perkara ini, siapa pemilik sebenarnya, ucapnya. Sedangkan, penasehat hukum, Budi Susanto yaitu, Ening Swandari usai sidang tidak bersedia guna memberikan komentarnya. Dari Pengadilan Niaga Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Tidak ada kepentingan sehingga dia untuk menggugat sendiri kan itu maksudnya. Jadi kalau saudara tidak ini ya tanggapannya nanti ya misalnya tidak ada hubungan atau apa ya memberikan tanggapan, tapi kalau tidak berhadapan ya kita paksa. Yang penting majelis sudah memberi kesempatan untuk menanggapi apakah hak itu mau digunakan atau tidak, yaitu kembali kepada para pihak. Itu. Secara lisan, sebenarnya sih kita sekarang kan ini ya, kan nanti data di apa namanya itu, boleh saja ini catat kita di WA. Kalau sudah mau menyampaikan secara lisan untuk tanggapan, kami terima. Itu kita simpan dulu ya. Kalau dari Bapak ini, Pak Sugiono belum ya menanggapi ya? Tidak akan menanggapi? Tidak. Oke, lanjut sebelahnya mau menanggapi? Tidak. Lanjut sebelahnya. Ya, gosip misalnya tapi ada kesempatan dari Bapak mau menanggapi? Tidak akan menanggapi ya, dari tidak menanggapi. Dari BPN akan menanggapi? Tidak menanggapi. Ini yang disampaikan secara lisan apa intinya? Tanggapannya? Saat ini kita sampaikan, kita terima untuk intervensi ini. Kalau ada waktu untuk membuat surat, kita siapkan pada saat mediasi yang ada. Intinya apa terhadap gugatan intervensi? Setuju? Tanggapannya apa? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju apa? Menerima. Setuju untuk dimasukkan sebagai pihak. Ya, itu ya Pak ya.
Ya, setelah kita musyawarah, kita beri waktu 1 minggu ke depan. Ya, jadi kita berdasarkan melalui keputusan selah, apakah dari pihak intervenen ini bisa dimasukkan atau tidak. Ya, ada lagi untuk sampaikan dari kita? Monggo. Ini mulia terkait dengan dari Bitisak. Apa? Bitisak ini. SAC. Dari kuasa hukum. Oh, SAC, SAC ya. Yang diminta oleh kawan-kawan tadi adalah legalitas kalau dia betul-betul karyawan dari PT SAC. Kalau sampai minggu depan apa yang diminta oleh teman-teman belum dipenuhi, kami keberatan dari PT SAC ikut menghadiri sidang dengan alasan satu, kita harus betul-betul jelas terkait dengan legalitas yang ada di sidang ini. Yang kedua, jangan ada kesan ini hanya formalitas hadir. Maaf dari kata saya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak. Jadi untuk surat kuasa dari PTS akan Nusantara ya. Dari Turunkan 1 di sini sudah ada kan untuk legal standing menghadapi persidangan itu kan harus, kalau bukan pihak yang bersangkutan harus kuasa, melalui kuasa yaitu dibuktikan dengan surat kuasa. Nah ini surat kuasa ada, ya kan. Nah tadi memang tergugat kan mempermasalahkan tentang ID card ya, yang menunjukkan bahwa dia sebagai karyawan di sana. Nah, memang betul itu karena harus karena disebutkan namanya apa surat kuasa yang menunjuk ini harus yang ditunjuk itu betul-betul karyawan, jangan sampai orang lain kan gitu. Nah itu biasanya memang ada identitas. Nah cuma di sini memang tidak muncul identitas, tapi di sini ada surat keterangan dari PT ya, dari PT ini atas nama yang bertanggung di bawah ini Kepala Personalia dan Hukum PT SAK Nusantara yang menerangkan bahwa nama ini adalah benar karyawan PT ini. Nah, kalau menurut majelis berpendapat, tapi silakan karena saudara itu kita catat ya keberatannya di acara karena segala kejadian di sidang kita akomodir di acara. Jadi kalau majelis berpendapat dengan surat keterangan seperti ini sudah memastikan bahwa yang bersangkutan nanti adalah karyawan, karena kalau tidak benar ini keterangan palsu nanti kalau sudah bisa buktikan. Nah, tapi kalau majelis dengan surat keterangan ini dirasa cukup. Apabila tidak, kan maksudnya itu benar atau tidak ya kan gitu. Nah kalau tidak benar ini kan jadi masalah hukum ini. Dia memberikan keterangan yang palsu. Ternyata yang itu bukan karyawan, itu malah berisiko lagi. Tapi ya sepanjang tidak bisa dibuktikan itu, kalau majelis dengan adanya surat ini sudah mencukupi surat keterangan ini. Nah, tapi keberatan saudara tetap kami catat. Antara bahwa saudara tergugat berapa ya? 2 orang tadi itu ya. Nah, jadi tetap dicatat bahwa terhadap surat kuasa yang disampaikan oleh turut-turut satu PT SAC ini kami keberatan dengan alasan tidak ada penunjukan. Kami catat itu tetap ya. Tapi majelis itu harus kami sikap kan. Nah sikap majelis seperti itu ya, saya begitu. Tapi kalau saudara tidak bisa menelusuri, oh ternyata bukan karyawan, malah ini berarti palsu ini. Nah gitu, dan malah jadi panjang ceritanya. Gitu, ada lagi?
Ada lagi? Cukup. Pasal 92 ayat 2 itu yang mewajibkan direksi melaksanakan pengurusan PT dengan etikat baik dan bertanggung jawab. Artinya begini ya, pemberi kuasa kepada karyawan untuk beracara di pengadilan itu sebenarnya wajib dengan hati-hati ya, itu wajib dengan hati-hati, itu prinsip pertama ya. Makanya sebagai seorang karyawan beliau itu harus memiliki simpel sederhananya kredibilitas dan reputasi ya. Dia seorang yang profesional untuk beracara di muka persidangan ini. Apakah dia profesional untuk membuat yang namanya surat jawaban gugatan, membuat yang namanya misalnya bukti atau replik atau menjawab apapun itu. Apakah dia seorang profesional di dalam persidangan ini? Kami sebagai kuasa hukum dari para tergugat yang sebagaimana kami sebutkan, kami keberatan dengan informasi. Jadi seperti itu tadi ya pertanyaannya juga dari Pak Hukum. Baik, ada lagi? Jadi kita tunggu minggu depan untuk putusan selah apakah dari pihak peserta bisa bergabung atau tidak. Ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup? Cukup ya? Ya. Untuk minggu depan saya masih ada kesempatan untuk menerima kembali itu tanggapan. Cukup. Katanya tadi desa. Ya, ya. Ya, cukup. Bingung saya. Kita ini mau maju atau mau mundur? Itu tadi pengunjungnya, maksudnya menunjuk dari Indonesia. Ya, kalau sudah disampaikan lisan ya sudah. Ya. Ada lagi? Ini saya hanya memohon, saya hanya melakukan permohonan kepada Allah. Ini kan untuk kepentingan masyarakat banyak. Kami memohon kepada Yang Mulia, sebagaimana yang penggugat keberatan, apakah kami bisa sebagai prinsipal yang namanya Budi Susanto itu dihadirkan untuk dibuka sidang. Kami hanya memohon, tapi kalau memang itu tidak bisa ya kami tidak masalah. Tapi memang prinsipal ini kan untuk masyarakat banyak. Ya, ya, Terima kasih ya. Permohonannya saya kabulkan nanti pada waktu itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya kan gitu dong, ngomongnya kuasa hukum udah pintar permohonannya, ya kan? Ya. Ada lagi? Kita siap menampung permohonan-permohonan. Apalagi permohonannya ada? Ya sudah. Nanti pada waktu meja ya, prinsipalnya harus dihadirkan. Udah cukup? Cukup ya, baik sidang tunda kita buka lagi dengan perdana tanggal 21 Juli 2023. Sidang saya kali tutup. Tadi yang belum menyelamatkan Soko. Sing hamil ki Om Slamet duduk bojone. Bisa. By WA bisa. Bagaimana saya mau mengetik putusannya kalau tidak bisa kopi dari Bapak Ibu semua? Ya, boleh. 08. Jangan pakai flash disk boleh, pakai CD boleh, pakai PDF boleh. Ini yang 20 sama 21 ya? Ini yang 20 sama 21.
masa apa namanya yang tanggapan tadi ya. Ini saya bawa ya.